Ya agak silap. Udah mulai. Rahim 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 Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Musalla Al-Hikmah, juga pendengar serta pemirsa radio Kita TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini kita dipertemukan kembali di sini. Masya Allah, Musalla Al-Hikmah. Beberapa bulan yang lalu saya kesini masih belum begini. Alhamdulillah, sekarang pangling ya. Masya Allah, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah di-share bahwa tema kita, bahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang apa Pak? Tafsir surat Al-Asr. Satu buah surat yang alhamdulillah kita semua sudah menghafalnya. Kita semua sudah hafal sejak kecil. Surat yang pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam. Dan Masya Allah, kesempatan kali ini momen Ramadan ya. Hari keberapa sekarang? Hari ke-17. Kita akan sedikit mengulasnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Asr sebagaimana surat-surat yang lainnya kebanyakan
yang terkumpul di dalam juz ke-30, termasuk ke dalam surat-surat pendek, merupakan surat Makkiyah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah? Yaitu surat atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kalau diperhatikan, maka di sana ada perbedaan yang mencolok antara surat-surat yang diturunkan di Mekah atau surat Makkiyah dengan surat ayat Madaniyah, Al-Makki wal Madani, di mana ayat yang turun di Mekah kebanyakan ada syiddatul khitab, yaitu penyampaiannya keras, yaitu bahasanya lugas, ringkas dan tajam. Seperti kita dapati di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di mana Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpah, atau bahasa Arabnya disebut dengan al-qasam, dengan huruf waw, wal 'asri, demi al-'asr. Yang para mufassirin mereka memiliki beberapa penafsiran. Di antaranya tafsiran yang pertama adalah al-'asr bermakna akhirun nahar, yaitu waktu akhir hari, atau biasa ya kita kenal waktu asar, karena kalender atau waktu menurut penanggalan Hijriah itu akhir hari itu kapan Pak? Pagi atau sore? Ya sore. Maghrib itu adalah awal hari. Berbeda dengan penanggalan Masehi yang awal harinya adalah tengah malam jam 00:01 itu masuk awal hari. Maka penafsiran yang pertama adalah wal 'asri, demi waktu asar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar? Karena kita melihat bahwa waktu asar itu adalah waktu yang penting, yang di dalamnya di sana ada perintah untuk menjalankan sholat asar, yang lebih khusus disebutkan di dalam Al-Quran dengan sholatul wusta. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat kalian, ya, jagalah salat wusta. Para ulama mengatakan tafsir dari salat wusta ini adalah salatul asar. Dan waktu asar itu banyak orang-orang lalai, ya, mau dikatakan siang ya sudah sore, mau dikatakan sore ya dia masih belum sore banget, itu tangguh. Banyak orang-orang yang masih menjalankan aktivitas, masih menjalankan pekerjaannya ketika datang panggilan untuk menunaikan sholat asar ini.
Rahim. Ala kulli hal bahwa Rahim. para mufassir mereka mengatakan wal asri adalah demi waktu asar. Rahim. Salah satu pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Lalu kemudian berikutnya penafsiran yang kedua wal asri adalah al asr bermakna az-zaman. Al asr bermakna az-zaman yaitu waktu secara keseluruhan. Di mana pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan satu qasam di sini sumpah dengan waktu? Di mana kita melihat dalam ayat-ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa-apa yang diciptakannya seperti wat-tini waz-zaitun was-samai wat-tariq, ya, wasyamsi wa duhaha. Bersumpah itu dengan sesuatu yang dimuliakan, ditinggikan, artinya sesuatu yang besar. Allah bersumpah dengan langit, bersumpah dengan matahari, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu karena waktu adalah sesuatu yang besar. Terlebih bagi seorang mukmin waktu adalah dikatakan di dalam masal perumpamaan Arab al-waqtu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Seorang mukmin yang tidak dapat memanfaatkan waktu, maka ia akan mendapatkan satu musibah dan bencana, akan mendapatkan kerugian yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Asr ini dengan bersumpah wal asr. Ada dua penafsiran tadi dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa yang rajih, yang mendekati kebenaran adalah as-tsani, yaitu pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa wal asri maknanya demi waktu, demi masa. Bukan dikhususkan waktu al-asr, bukan dikhususkan waktu asar. Lalu kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin. Innal insana fi khasaratin. Itu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Manusia dalam keadaan merugi. Siapa manusia yang dikatakan merugi tersebut? Maka ada di antaranya, kalau kita melihat dari penjelasan para ulama tafsir, ketika disebutkan manusia di sini, ada yang mengatakan bahwa manusia yang merugi di sini adalah al-kafir. Mereka orang-orang kafir itu bukan orang-orang yang beriman. Tetapi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa yang mencakup innal insana lafi khusrin, kata al-insan di sini adalah umumun nas, yaitu keumuman manusia baik yang mukmin maupun yang kafir, maka mereka semua dalam keadaan rugi. Dan ingat ya ikhwan, ya para bapak, ini ibu-ibu nggak ada kan ya? Oh ada di bawah, ya. Ya tentu ada juga yang mendengarkan radio kita ya, 94,3 FM, karena ini live juga kita TV via satelit dan juga disiarkan langsung di akunnya Musola Al-Hikmah. Masya Allah, ini banyak banget siaran langsungnya, luar biasa. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan bahwa semua manusia itu dalam keadaan merugi.
Dan ingat bahwa kata rugi di dalam syariah, kalau kita dapati di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW ketika disebutkan kata rugi, itu rugi bukan dalam takaran dan timbangan dunia. Rugi bukan dalam ukuran usahanya rugi, uangnya sedikit, orang yang misalnya dia usahanya bangkrut, bukan itu. Tetapi ketika dikatakan rugi adalah jika ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, jika ia tidak dapat masuk ke dalam surga, maka mereka itu dapat disebut sebagai orang-orang yang merugi. Dan rugi di sini, rugi di sini timbangannya adalah rugi akhirat, ya, bukan dunia. Rugi di sini adalah rugi di akhirat, bukan rugi di dunia. Maka tafsir atau penjabaran yang jelas dengan ayat ini yang menyebutkan bahwa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi ini timbangannya adalah timbangan rugi dalam hal akhirat, bukan dalam hal dunia. Maka siapapun manusia, saya, antum, mereka, dia, siapapun manusia yang ada di dunia ini, al-aslu mereka mengalami khasara, mengalami khusr, yaitu kerugian. Rugi ini maksudnya apa? Ya, dia siap-siap mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ancaman bahwa kelak nanti tidak beruntung di akhirat. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keadaan yang sifatnya negatif, ya tadi, setiap orang dalam keadaan merugi, itu kemudian melanjutkan dengan kabar gembiranya. Kabar gembira bahwa ada orang yang gak merugi itu. Ada pengecualian. Siapa mereka? Ada 4 golongan yang kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 golongan ini. Golongan yang pertama yang enggak merugi adalah mereka illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Al-iman, sebagaimana suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, akhbirni 'anil iman, maka apa jawabannya? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar, qada wal qadar, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka itu adalah petunjuk Nabi tentang iman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang banyak sekali kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan termasuk terkait dengan puasa ini,
juga Allah panggil orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Iman adalah sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh mata kita. Seperti 6 hal yang tadi disebutkan: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada kiamat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Makanya kemudian ketika disebutkan iman, Allah Subhanahu wa taala mengiringinya alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada sesuatu yang ghaib, beriman kepada sesuatu yang enggak nampak, yang enggak kelihatan. Lalu bagaimana kita bisa beriman sedangkan itu tidak nampak oleh kita? Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu kalau itu enggak bisa kelihatan oleh mata kita? Maka kita sebagai hamba yang mengaku beriman, dari mana kita percaya tentang Allah? Dari mana kita percaya tentang malaikat, tentang kitab-kitab yang terdahulu diturunkan, para rasul? Maka tentu kita yakin, kita percaya dari apa yang sudah dijelaskan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara wahyu. Kita percaya. Maka sesuatu yang disebut dengan iman ini adalah sesuatu yang ghaib, sesuatu yang tidak nampak. Dan kita menjalankannya, mengimaninya, meyakininya adalah dengan jalan wahyu. Dan iman, ikhwan wal akhwat, ingat bahwa iman itu dia tidak dapat berdiri sendiri. Iman dia tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus diiringi dengan yang berikutnya, yaitu wa'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka iman dan amal soleh adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Iman tanpa amal soleh maka ia sia-sia. Nggak mungkin. Kenapa? Karena definisi iman sendiri dikatakan oleh para ulama, yaitu at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amal bil jawarih, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kalau kita beriman kepada Allah, maka bagaimana konsekuensi, bagaimana yang kita lakukan? Ya, kita beribadah kepada Allah. Iman kepada malaikat, bagaimana konsekuensinya? Kita meyakini ada malaikat yang mencatat amalan kita. Iman kepada kitab-kitab bagaimana? Ya, kita mengamalkan Al-Quran. Kita meyakini bahwasanya telah turun dahulu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita iman kepada para rasul, bagaimana realisasinya? Ya, kita menjalankan perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam turunkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, kita amalkan itu, dan seterusnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dua hal yang senantiasa beriringan, amal soleh tanpa iman, maka ia pun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, amal kebaikan, amal baik. Orang mungkin amal soleh ini bisa kita terjemahkan dengan amal baik. Ada orang yang dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman terhadap rukun iman yang 6 ini, kemudian dia melakukan amal baik, kira-kira diterima oleh Allah? Orang yang dia bukan Islam, misalnya dia membelanjakan hartanya untuk menyantuni fakir miskin, orang-orang yang gak mampu, dia tanpa ada keimanan yang benar, maka diterima nggak amalannya?
Tidak. Makanya illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan amal soleh ini di sana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Dia ikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'atur rasul, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini tak dapat dipisahkan. Dua hal ini, dua tanda ini adalah orang-orang yang dia disebutkan tidak mendapatkan kerugian. Lalu kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Ini satu hal yang mungkin kadang sering dilalaikan dan dilupakan oleh kita tentang nasihat, atau dalam bahasa yang lain disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Prinsip dari prinsip Islam. Bahkan para sahabat Nabi, mereka kenapa disebut dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kalian adalah umat yang sebaik-baik dikeluarkan untuk manusia. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena menyuruh yang baik dan melarang dari yang munkar. Nasihati dalam hal kebenaran. Nasihati dalam sesuatu yang baik. Dan tentu ya ikhwan, dalam hal nasihat ini di sana ada duabit, ada rambu-rambu, ada etika, ada tata caranya. Yang paling dekat mungkin nasihat kepada teman-teman kita. Kalau ada mungkin teman yang biasa datang ke masjid lalu kemudian dia menghilang entah kemana, coba barangkali datangi dan berikan nasihat kenapa, atau tanyakan dulu kenapa, apa yang terjadi, mungkin ada kesulitan, ada masalah apa. Maka mereka para sahabat Nabi itu terbiasa melakukan hal tersebut, saling menasihati dalam kebenaran. Memang pahit, menyampaikan sesuatu yang hak itu pahit. Apalagi kita ada satu anggapan di masyarakat kita itu, ya udah masing-masing aja sih, udah jangan ngurus-ngurusin orang. Maka Islam tidak begitu. Islam bukan memiliki sikap yang permisif, artinya membiarkan kejelekan itu begitu saja. Mengapa banyak kejelekan itu mereka terus mudah menjadi besar? Karena kadang-kadang tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat, sehingga ketika kejelekan itu semakin besar, orang yang tadinya memiliki kekuatan memberikan nasihat, dia sudah tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Maka tawasau bil haq yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah tawasau bis sabr, yaitu menasehati dalam hal kesabaran. Masya Allah, ini 4 poin. Yang terakhir, nasihat dalam kesabaran, sungguh sangat luar biasa. Sabar itu teorinya mudah Pak, tapi prakteknya sulit. Kenapa? Prakteknya seumur hidup. Prakteknya sangat luar biasa. Dan namanya sabar itu nggak ada batasnya. Orang yang mengatakan sudah hilang kesabaran saya, maka dia keliru. Sabar itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 3. As-sabru ala ta'atillah. Masih berapa menit lagi Pak? 2 menit. Masih berapa menit lagi? 2 menit. 5. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran, Pak. Masya Allah, terlebih lagi di zaman ini, akhir zaman, di mana orang yang berada di atas ketaatan itu kadang-kadang dicibir oleh orang,
dianggap sebagai, wah, kamu sih kalau beragama itu jangan terlalu fanatik lah, jangan terlalu gitu-gitu amat lah, sudah sih biasa aja sih kayak kita ini. Jadi butuh kesabaran yang sangat luar biasa dalam menjalankan ketaatan itu. Lalu kemudian masih kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kedua adalah as-sabru an maharimillah, sabar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Betapa kita hidup di zaman ini, godaan itu sangat banyak. Ada orang bilang dengan istilah, cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Cari yang haram aja susah apalagi yang halal. Makanya ketika seseorang terbiasa melakukan sesuatu yang haram, udah. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah maghrib. Dan sebagai penutup, bahwa surat Al-Asr ini merupakan surat yang senantiasa dibacakan di antara para sahabat Nabi. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani mengatakan, kana rajulani min ashabi Rasulillah. Dahulu para sahabat Rasulullah itu kalau bertemu, maka izal taqaya lam yatafarraqa, mereka tidak berpisah hatta yaqra'a ahaduhum al-akhar surat al-asri, sampai mereka itu membacakan surat al-asr. Jadi kalau bertemu kemudian tidak berpisah sampai mereka membaca surat al-asri, yaitu sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kita ini waspada ini, jangan sampai kita rugi, jangan sampai kita rugi, ya, jangan sampai kita rugi sehingga nanti kita masuk ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Maka kita hendaknya menjadi orang yang senantiasa